Halo guys, kembali lagi sama gua Astavan. Teman-temanan nih, gua pakai suara buat bikin video. Untuk subtitle Inggris bakal tetap ada ya, entah nanti bakal hard sub atau soft sub. Jadi hari ini gua bakal ngebahas monitor yang baru gua beli, yaitu ViewSonic VE2432HW. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini bukan review lengkap tentang monitor ini. Buat review lengkap sampai aku kasih warna, bakal gua serahin aja ke ahlinya. Soalnya gue juga nggak punya alat buat ngukurnya juga kan. Di sini gue bakal lebih ngebahas pengalaman gue dan alasan gue kenapa beli monitor ini. Karena kebetulan juga ini monitor pertama gue. Pertama-tama, gue bakal cerita kenapa gue beli monitor ini dibanding yang lain. Jadi gue udah lama nabung buat beli monitor dan baru berkesempatan buat beli di tanggal 12/12 kemarin. Mumpung diskon tanggal kembar juga kan. Budget gue udah kekumpul 1,2 juta. Sebelumnya, gue udah nyari-nyari, nonton review, dan dapat beberapa calon monitor. Pertama, ada Xiaomi G24i 24 inch 180Hz yang katanya ada kemungkinan diskon jadi 990.000 di 12/12. Lalu ada ViewSonic VE2432HW 24 inch 100Hz ini. Dan terakhir, Acer EK251Q EBI 24 inch 100Hz juga. Di antara ketiga brand itu, tentu yang paling masuk akal adalah Xiaomi G24i karena udah dapat 180Hz dibanding yang lain masih 100Hz. Tapi sayangnya pas 12/12 kemarin harganya gak nyentuh 990.000. Ini gue ada screenshot pas tanggal 11 nya. Besoknya pas tanggal 12/12 sekitar jam 6 pagi gue cek lagi, harganya masih mirip-mirip sekitar 1,2 jutaan. Akhirnya gue mikir-mikir lagi, dengan budget gue yang ngepas 1,2 juta, gue bikin lagi kebutuhan gue tuh sebenarnya apa. Gue main game gak kompetitif banget, paling cuma Genshin sama War Thunder doang. Gue juga kan sebagai fotografer butuh akurasi warna sebaik mungkin di budget segini. Dengan konsentrasi gue yang gak main game kompetitif, gue lebih butuh akurasi warna karena gue fotografer, dan kebetulan ada monitor putih di budget segini. Akhirnya pilihan gue jatuh ke ViewSonic VE2432HW yang gue beli di harga 1,189 juta. Oke, jadi monitor ini udah gue pakai hampir 2 minggu. Pertama kita bahas kelengkapannya dulu ya. Ini kita dapat stand, bagian kaki sama tiangnya, kabel HDMI 1.4, kabel power sama adapternya, kartu garansi, dan buku petunjuk. Jangan lupa setelah kita rakit, kita tes monitornya di Aizone Monitor Test buat lihat apa ada dead pixel atau enggak. Kalau udah aman, langsung gue setting pakai base setting sama ICC profile yang dikasih GTID di videonya. Ntar bakal gue taruh juga linknya di deskripsi buat kalian ikutin. Untuk akurasi warnanya, gue percaya sama hasil penelitian GTID kalau ini adalah salah satu monitor terakurat di budget segini. Untuk speknya, ini monitor 24 inch 1080p 100Hz, panelnya IPS, respon time-nya 1 ms, brightness up di 250 nits, kontras 1000:1, color gamut 100% sRGB, 75% NTSC, dan udah dukung AMD FreeSync juga. Untuk eksteriornya, monitor ini cakep banget ya, warna putih. Di bawah ini ada 5 tombol buat ngatur settingan monitor dan tombol power. Di depan udah pakai logo 3 burung, bukan tulisan ViewSonic lagi. Untuk bezelnya, ini gue sebut ada bezel hitam dan putih. Untuk bezel kiri, atas sama kanan itu bezel hitamnya lebih tebal dibanding bezel putihnya. Kalau bezel bawah, hampir nggak ada bezel hitam, tapi bezel putihnya lumayan tebal dibanding bezel kiri, atas, sama kanannya. Tapi buat keseluruhan, ini udah tipis banget kok di semua sisi. Kakinya ini full putih, bentuknya kotak dan cukup lebar ya, jadi lumayan makan tempat. Di bagian belakang full putih juga, ada logo tulisan ViewSonic, VESA mount 75x75mm, port HDMI 1.4, VGA, 3,5 mm audio out, sama port tower. Monitor ini cuma bisa di tilt atas bawah aja ya. Terus juga monitor ini nggak punya speaker. Walaupun di Windows kedetek ada pilihannya, tapi aslinya ini nggak bunyi apa-apa. Sama satu lagi yang perlu gue mention, nggak tahu ya kata-kata kabel power monitor itu panjangnya seberapa, tapi kabel monitor ViewSonic VE2432HW ini rasanya agak pendek. Gua lihat-lihat ini kurang dari 2 meter. Bisa dilihat di sini kabelnya udah straight sampai menggantung gini.
Dan ini juga udah mentok pakai terminal gua. Selanjutnya gaming test. Ini juga jadi alasan kenapa gue nggak milih buat ambil monitor yang refresh rate-nya terlalu tinggi. Selain karena game-game gue nggak terlalu kompetitif. Jadi kan refresh rate itu seberapa banyak frame atau gambar yang monitor gue bisa tampilin dalam 1 detik. Kalau 100 Hz berarti bisa ada 100 frame dalam 1 detik. Nah, tapi frame-frame ini juga harus diimbangi sama kekuatan grafik card atau PC laptop lo. Misal game yang lo mainin cuma nyampe 60 fps. Berarti monitornya juga bakal nampil 60 Hz yang bikin Hz tinggi percuma karena PC atau laptop lo nggak kuat. Di sini setup gue pakai laptop HP 14S, pakai prosesor i5 1235U, grafik cardnya Intel Iris Xe, dan RAM 8GB. Ini gue coba tes pakai Genshin Impact settingan lowest di 1080p. Terlepas dari Genshin yang emang ngecap FPS-nya sampai 60 aja, di sini bisa dilihat kalau FPS-nya gak stabil di 60 FPS mulu. Kadang masih ada drop yang nunjukin sebenarnya laptop gua gak kuat-kuat amat buat main Genshin. Terus gue coba di War Thunder, settingan minimum 900p, bukan 1080p ya. Hasilnya sekitar 70-an fps, masih belum nyampe 100 fps, yang artinya refresh rate tinggi di kondisi gue itu mubazir, karena game yang gue mainin belum ada yang nyampe minimal 100 fps. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Buat kalian yang cari monitor paling akurat di budget 1,2 jutaan dan pengen setup kalian estetik karena monitornya warna putih, kalian bisa ambil ViewSonic VE2432HW ini. Karena kalau gue cari-cari monitor putih di budget segini tuh adanya Lenovo L24i 4A yang akurasi warnanya gak sebagus ViewSonic ini dan harganya juga lebih mahal di 1,4 jutaan. Terus kalau nggak peduli soal monitor warna putih gimana? Gue berekomendasiin ambil Acer EK251Q EBI karena dia lebih murah dari ViewSonic, akurasi warna persis di bawah ViewSonic, dan Acer udah dapat garansi 3 tahun panel plus 1 tahun ADP. Terakhir, kalau gamer kompetitif yang udah pasin PC atau laptopnya kuat buat dapetin 180 fps di game lo, silahkan ambil Xiaomi G24i. Pastiin juga kalau port HDMI di laptop atau PC lo itu support minimal HDMI 2.0, biar bisa maksimalin 180 Hz nya. Karena kalau contoh di laptop gua itu HDMI-nya masih 1.4 yang support sampai 144 Hz aja. Oke, cukup sekian sharing pengalaman dari gua. Kalau ada pertanyaan bisa komen aja di bawah. Untuk semua link-link bakal gua tulis lengkap di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.